Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh rumahnya? Biar surga yang dapatkan lebih daripada yang diberikan Allah saja. Kalimat yang kedua, kenapa Tapi ini mampu tidak ikut juga memberikan yang bekas? Nanti sudah sakaratul maut, sudah dalam kubur, baru menyesal, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa salatu wassalamu ala rahmatan lil alamin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan seperti apa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul bait beliau, anak keturunan beliau, keluarga beliau, ahli waris beliau, dan insyaallah sampai kepada kita umat yang masih menjalankan syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para syarifah. Ini saya mohon maaf nih. Sebenarnya saya datang ke sini mau ngambil berkah tadi, tapi karena perintah lagi, bismillah lah sudah. Dalam suatu riwayat, ini ceramah ini terakhir disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, almarhum Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Idrus bin Faqih radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan ini Ramadan, kalau tidak salah 17 Ramadan. Saya sampaikan lagi kembali untuk mengenang beliau. Jamaah sekalian, dalam satu riwayat diceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu datang ke masjid paling awal. Selalu datang ke masjid paling awal dan duduk paling ujung. Wallahu a'lam, sebelah kanan atau sebelah kiri. Suatu hari, singkat cerita, Rasulullah datang berjamaah seperti biasa salat subuh. Sampai di masjid, Rasulullah menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau saya salah mohon ditegur, saya mohon maaf. Melihat ke kanan dan kiri. Dia lihat keliling. Tidak ada dia melihat Sya'ban ini, sahabatnya ini. Alhasil Rasulullah bertanya, ada yang melihat Sya'ban? Tidak ada yang menjawab. Ada yang melihat Sya'ban? Tidak ada yang menjawab. Kalau begitu kata Rasulullah, kita tunggu sebentar. Mungkin ada sesuatu, Sya'ban sampai terlambat. Tidak seperti biasanya dia terlambat. Menunggu kata Rasulullah, kita sholat dulu takut kesiangan. Lalu Rasulullah serta sahabat dan jamaah yang lain melaksanakan sholat subuh. Ba'da sholat subuh Rasulullah berbalik, bertanya, ada yang tahu kabarnya Sya'ban? Tidak ada yang menjawab. Ada yang tahu kabarnya Sya'ban? Tidak ada yang menjawab. Terakhir, ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada salah seorang sahabat mengangkat tangan, saya tahu persis rumahnya Rasulullah. Kalau begitu antarkan aku ke sana, kata Rasulullah. Mereka berjalan ba'da salat subuh. Ba'da salat subuh berjalan sampai ke rumahnya Sya'ban radhiyallahu anhu, masuk waktu salat duha. Sekitar diperkirakan 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan, selalu datang paling awal ke masjid. Sampai di situ, ini rumahnya kurang lebih di sini ya Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah pun datang mengetuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sautan dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sambil berlari kecil. Dibuka pintu, dia terkejut. Rasulullah yang datang. Dia terkejut. Ada apa ya Rasulullah? Apa benar yang rumahnya Sya'ban? Kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah, Sya'bannya ada. Lalu perempuan itu berkata, saya istri Sya'ban ya Rasulullah. Dan sambil menangis dia mengatakan, Sya'ban telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah. Sedih Rasulullah. Hanya mautlah yang mencegah Sya'ban untuk sampai datang ke masjid lebih awal untuk berjamaah. Meninggal baru tidak datang berjamaah ke masjid. Lalu istrinya berkata lagi, tapi ada yang mengganjal di hati kami ya Rasulullah. Ada 3 sebab yang mengganjal di hati kami. Apa itu, kata Rasulullah? Di sela-sela sakratul mautnya, Sya'ban radhiyallahu anhu berkata, di sela-sela sakratul mautnya, kalau
Orang macam-macam lah. Ada yang sampai dibimbing kan. Di sela-sela sakratulnya dia mengucapkan 3 kalimat. Masing-masing diulang 2 kali. Itu yang menjadi beban kami pikirkan ya Rasulullah. Apa itu? Kalimat yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kata Sya'ban di sela-sela sakratul mautnya. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, kita ini, Bani Adam ini, umat manusia ini, kalau sakratul maut, Allah perlihatkan segala amal ibadah kita kalau ada perbuatan amal ibadah kita. Atau Allah perlihatkan segala maksiat kita kalau memang ahli maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana dengan Sya'ban ini? Allah perlihatkan, ini amal ibadahmu. Setiap hari 3 jam perjalanan untuk sampai ke masjid, kata Allah. Dan ini nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, di sela-sela sakratul mautnya Sya'ban. Ini surga yang kuberikan kepadamu, ini nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu. Lalu Sya'ban berpikir di sela-sela sakratul mautnya, 3 jam perjalanan saja aku sudah mendapatkan nikmat seperti ini, sudah mendapatkan surga seperti ini. Kenapa rumahku tidak lebih jauh saja tadi, mungkin lebih daripada 3 jam. Maka keluarlah kalimat yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh rumahnya? Biar surga yang dapatkan lebih daripada yang diberikan Allah saja. Kalimat yang kedua, kenapa tidak yang baru? Suatu hari Allah perlihatkan lagi perbuatan baiknya Sya'ban radhiyallahu anhu. Waktu itu musim dingin, dingin sekali. Sya'ban membuka pintu. Membuka pintu di waktu subuh, angin masuk, menusuk sampai ke tulang. Dia masuk kembali. Dia pasang lagi jubahnya satu yang usang, yang buruk. Dia pasang di dalam jubah yang baru, di luar jubah yang buruk, yang usang, yang butut. Lalu dia berjalan menuju ke masjid. Mendekati masjid, dia lihat orang yang hampir mati kedinginan. Alhasil, dia buka bajunya yang usang tadi, yang butut tadi, dia pakaikan ke orang yang hampir mati kedinginan, dia papah sampai ke masjid, salat berjamaah. Kata Allah, karena engkau telah memberikan bajumu yang usang, yang butut itu kepada orang yang hampir mati kedinginan, ini surga yang kau dapatkan, ini nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu. Lalu Sya'ban berpikir lagi, kenapa aku berikan waktu itu baju yang buruk yang di luar? Kenapa tidak aku berikan baju yang baru? Kalau aku berikan baju yang baru, maka nikmat yang aku dapatkan, surga yang aku dapatkan lebih daripada ini. Maka keluarlah kalimat yang kedua di sela-sela sakratul mautnya, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang terakhir, nanti kita ambil hikmah pelajaran insyaallah terakhir. Kenapa tidak semuanya? Suatu hari Sya'ban duduk makan roti yang dicelupkan di air susu. Rotinya orang Arab itu, kemarin saya lihat waktu umroh 2019 itu besar, 3 kali lipat daripada rotinya orang Indonesia. Besar. Ya, Beb. Dan itu keras ya, Beb. Harus direndam lagi, dicelup lagi itu. Macam kita makan roti Roma itu kan. Alhasil, datang pengemis. Katanya sudah tidak makan 3 hari katanya. Lalu Sya'ban mematak roti itu menjadi 2 bagian sama besar. Dia bagi itu susu sama banyak. Dia berikan kepada pengemis itu. Kata Allah, ini perbuatan baikmu, ini sedekahmu, ini surga yang aku berikan kepadamu, ini nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Di sela-sela sakratul maut, Sya'ban radhiyallahu anhu berkata lagi, kenapa tidak aku berikan semuanya saja tadi? Kenapa harus kuberikan setengah? Kalau aku berikan semuanya, mungkin surga yang aku dapatkan lebih daripada ini. Nikmat-nikmat yang aku dapatkan lebih daripada ini. Maka keluarlah kalimat yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Lalu hikmah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita sahabat Rasulullah Muhammad SAW ini? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Lihat kita ini, untuk berjamaah ke masjid, berbagai alasan kita pakai. Jauh, panas, subuh, kedinginan, apalah, inilah, tak ada kendaraan lah, banyak macam, imamnya tak sedap lah. Karena kadang-kadang sekarang nih, mohon maaf, orang hanya mengandalkan lagu, tajwidnya rusak. Mohon maaf saya. Nah, jadi banyak alasan kita. Nah, sholat di rumah saja tidak apa-apa juga. Tapi kan ada kelebihan-kelebihan kita sholat di masjid.
Nanti sudah dalam kubur atau dalam sakaratul maut baru kita menyesal. Kenapa aku tidak tadi berjamaah di masjid saja? Kalau aku berjamaah di masjid, ya Allah, habaib lagi dia punya imam. Mungkin lebih surga yang aku dapatkan, lebih nikmat-nikmat yang aku dapatkan. Jadi sebelum kita menyesal, ayo kita berjamaah di masjid. Berjamaah inilah kekuatan kita umat Islam. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kita lihat kalau terjadi bencana, selalu sumbangan itu bertuliskan pakaian bekas layak pakai, Beb. Mohon maaf saya. Oke lah, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa lah, pakaian bekas layak pakai. Ada yang mampu, duit banyak, ikut juga memberikan yang bekas layak pakai. Padahal mampu memberikan yang baru. Kalau tidak mampu membeli yang baru, tapi ada bekas dari pakai, bismillah, silahkan, tafadhol. Tapi ini mampu, ikut juga memberikan yang bekas. Nanti sudah sakaratul maut, sudah dalam kubur, baru menyesal, ya Allah. Mati sudah aku. Uangku masih di bank. Anakku tidak aku ajarkan ilmu agama. Bermaksiat dia dengan harta yang kutinggalkan. Ya Allah, kawinlah pula biniku baru, ya Allah. Kalau tadi aku sumbangkan, ya Allah, maka lebih mungkin ku dapatkan lebih daripada ini. Nikmat yang ku dapatkan lebih daripada ini. Jadi sebelum menyesal, bismillah. Tapi tidak juga kita berdoa cepat-cepat meranda musibah biar kita bisa menyumbangkan. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya kita rubah? Nah, ini yang terakhir ini ceramahnya Habib Muhammad Al-Faqih almarhum. Al-Fatihah. Nah, jadi kalau sahabat Rasulullah itu makanan. Kalau Rasulullah, kalau ceramahnya Habib Muhammad Al-Faqih, kita masuk masjid. Bawa uang 22.000, 22.000 masuk masjid. Tak lama lewat kota amal, berpikir keras, yang mana aku masukkan 20.000 atau 2.000? 20.000 nih gorengan nih. Padahal sudah ada miaput membagikan ini. Ba'da sholat Jumatnya ada bagi-bagi sudah miaput nih. Masih lagi kurang nih gorengan ini. Uang isop nih, uang rokok nih. Dapatlah nih amor sebungkus nih. Tak lama lagi, uang bensin ini, uang apa, uang pulsa segala. Alhasil 2.000 masuk dalam kotak amal. 20.000 masuk kembali ke dalam kantong. Nanti sudah sakaratul maut baru menyesal, ya Allah. Kenapa aku berikan 2.000 jadi masuk kotak amal tadi, ya Allah. Yang dimakan jadi kotoran. Sekian persen saja jadi daging. Sekian persen saja jadi darah. Sisanya jadi kotoran. 2.000 saja menolong aku, ya Allah. 20.000 tidak jadi apa-apa. Jadi kotoran. Jadi inilah kita manusia. Kembali lagi kepada yang ada sedikit saya sampaikan, kepada yang pengemis datang tadi itu. Ada satu pesan Habib Mutahhar bin Shalih Al-Jubri, guru saya. Beliau mengatakan, karena waktu itu ada peminta-minta, dia sering bohong kalau datang ke pesantren. Dia taruh bantal dalam perutnya waktu itu, Bib. Santri masih 70 waktu itu kan, di Al-Herat 2006. Hampir tiap hari dia datang, ditaruhnya bantal dalam. Dia bilang hamil, nggak mati jalan. Ustaz, saya bilang, Mardiansa, ambil beras di gudang 10 kilo, dapat duit lagi, dibayarkan lagi taksinya. Lama-lama ketahuan, saya lihat di kantor camat itu yang lama. Dia pasang di situ bantalnya, rupanya turun dari taksi. Cepatnya dia hamil, masuk ke tempat camat, keluar hamil sudah. Alhasil, Ustaz, saya bilang, bohong Ustaz, saya bilang. Itu bantal dalam perutnya Ustaz, saya bilang. Apa kata Habib Mutahhar? Bismillah. Bisa saja ada Nabi Khidir yang datang mengetes, bisa saja malaikat yang disuruh Allah. Bismillah, mungkin ini sudah rezekinya. Tetap 10 kilo, bawa lagi duit, dibayarkan lagi uang taksi. Setelah itu Habib Mutahhar mengatakan, jika datang peminta-minta kepadamu, kalau kau tidak punya uang, berikan dia makanan. Kalau kau tidak punya makanan, berikan dia air minum. Kalau kau tidak punya air minum, panggil dia, duduk, bawa dia berteduh, bercerita, melepaskan beban lahir batinnya. Itu saja. Kalau sekarang sudah tidak ngasih, ngomel lagi. Badan kau besar ini, banyak macam ngomel, sudah tidak mengasih. Kata Rasulullah, walaupun dia naik unta merah, untuk mahal kan, kasih. Kalau sekarang, walaupun dia naik Ferrari, kasih saja. Kalau memang ada. Jadi, dari hikmah sahabat Rasulullah Muhammad SAW ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil nasihat, mengambil pelajaran agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.